minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati kasih-Nya dan menikmati kuasa-Nya dan menikmati bait-Nya dan menikmati firman-Nya dan menikmati firman-Nya dan menikmati firman-Nya. Haleluya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita percaya di hari Minggu ini adalah hari di mana kita berjumpa kembali dengan Tuhan di dalam kita ibadah bersama-sama. Bagi saudaraku semuanya yang ada di benua Australia, di sana ada gereja PLC dan jemaat Tuhan yang ada di kota Melbourne dan yang ada di kota Sydney. Demikian juga kelompok pemahaman Alkitab PA Peniel, baik yang ada di kota Melbourne dan juga yang ada di kota Brisbane. Mari kita sapa. Salam bagi saudara-saudaraku yang ada di Indonesia, dimulai dari Jemaat Kristen Indonesia Soe Life yang ada di Bandung, Jawa Barat. Demikian juga Jemaat Kristen Indonesia Soe Life yang ada di Citra Raya, Tangerang, Provinsi Banten. Mari kita sapa. Salam. Demikian juga kelompok pemahaman Alkitab PA Peniel yang ada di Indonesia, meliputi Jakarta, yang ada di Jawa Tengah, baik dari kota Semarang, kota Solo, kota Kartasura, kota Wonogiri, dan kota Klaten. Demikian juga pemahaman Alkitab PA Peniel yang ada di Medan, Sumatera Utara. Mari kita sapa. Salam. Demikian juga bagi fellowship para hamba-hamba Tuhan yang tergabung di Yayasan Pembawa Kabar Baik, baik yang ada di Jabodetabek, demikian juga yang ada di NTT, khususnya yang ada di Kabupaten Rotendao, dan fellowship para hamba Tuhan yang ada di Kepulauan Banggai dan di Pulau Peleng. Mari kita sapa. Salam. Selamat kita beribadah bersama-sama. Dan bagi saudaraku semuanya juga yang hari ini boleh bersama-sama dengan kami bergabung untuk ibadah, mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Mari kita semua kita berdoa. Bapakku yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang sungguh maha kuasa, Engkau adalah El Shaddai. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya bahwa janji-Mu pasti digenapi, bahwa apa yang Kau firmankan, Engkau juga yang melaksanakannya. Maka hari ini Tuhan, izinkan kami semuanya masuk kembali di hadirat-Mu untuk kami memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Bahkan kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah darah-Mu, darah Yesus Kristus itu, darah-Mu itu yang telah menebus dosa kami, memperdamaikan kami hari ini. Engkau yang membawa kami juga masuk di hadirat Tuhan
Karena dengan darah-Mu kami dibenarkan. Dan kami percaya apa yang Kau firmankan ya Tuhan. Kami diluputkan, diselamatkan dari murka Tuhan. Dan hari ini adalah hari perkenanan bagi-Mu untuk kami semua. Sehingga kami boleh bertemu muka dengan Engkau. Kami boleh menikmati hadirat-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Anugerah dan berkat Tuhan tercurah bagi kami. Hadirat-Mu di dalam setiap kami. Dimanapun kami berada hari ini, kami percaya tempat di mana kami berkumpul untuk ibadah adalah kudus adanya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ada tembok api Tuhan. Ada malaikat Tuhan juga yang berjaga-jaga untuk kami. Sehingga kami boleh beribadah dan menikmati segala berkat rohani yang Tuhan berikan bagi kami hari ini. Kami menyerahkan ibadah kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Pujilah Tuhan ya jiwaku. Bersorak-soraklah bagi Allah kita. Tuhan besar, berkuasa selamanya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. haleluya. Kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Mari serukan namanya. Di dalam namanya ada kuasa. Mari sekali lagi kita nyatakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. amin. Dia hidup dan berkuasa. Mari serukan namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hebat. Sebab keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, baik yang ada di atas kolong langit maupun yang ada di bawah bumi. Hanya satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Dia adalah juru selamat kita. Dia Tuhan dan Raja. Mari serukan namanya, tinggikan namanya. Sebab Dia Allah yang luar biasa. Oh, Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas. Serukan namanya, Yesus. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Dia luar biasa, perkasa
saudaraku, mari sekali lagi kita nyatakan iman kita melalui pujian. Kita punya Tuhan yang hebat, berkuasa atas surga dan bumi. Dia satu-satunya penguasa bagi semuanya. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Kita percaya Dia Tuhan yang luar biasa. Dan mari kita sekali lagi kita menyatakan berkuasa. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Dia yang membebaskan umatnya, Membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. sungguh kita bangga punya Tuhan seperti Dia. Dia adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Dia yang membawa kita masuk di dalam kemuliaan. Sebab Dia sang penebus dosa. Kita percaya kuasanya tidak pernah berubah, kerajaannya tidak tergoncangkan. Sebab Dia Tuhan, Dia Raja sampai selama-lamanya. Haleluya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Amin. Dia berjaya Mari saudara lebih lagi semua nyatakan, perbuatannya. Dia yang hebat, Dia yang luar biasa. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Haleluya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Mari sekali lagi katakan Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Amin, amin, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini saatnya kita lebih dalam lagi menghampiri tahta Tuhan. Biar hari ini mari saudara, kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita di dalam Tuhan. Mari kita alami hadiratnya. Mari kita alami kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Apapun masalahmu, apapun situasimu, tapi hari ini mari kita fokus kepada Tuhan. Mari kita mengingini Tuhan, haus dan lapar akan Tuhan. Ya tasakaraba kasikaraba, karasarara. Penuhi hatiku dengan
hadirmu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Mari sekali lagi nyatakan, penuhi hatiku, penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat, ini kami Tuhan, dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku, kami berserah kepadamu Tuhan, dan ku kami bawa syukur kami, menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari saudara, saya ajak lebih lagi merindukan Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Bapa, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. biar setiap kami mendengar suara-Mu Tuhan, Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Bapa, kami rasakan, Ku rasakan kasih. mari Roh Kudus, jamah kami, penuhi kami, Indahnya ubah kami, kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan
Mari sembah Dia, sebab Dia yang berkata, marilah kau yang berletih lesu dan berbeban berat, datanglah padaku. Tuhan, kau yang memberi kelegaan, Tuhan, kau yang memberi ketenangan, kau yang memberi damai sejahtera. Sekarang oleh karena darah kami diberi keberanian untuk masuk di hadirat. Kami menyembah, kami menyembah. Tuhan, kami tahu inilah saat yang terindah untuk kami memuji dan menyembah Engkau. Maka bawa kami lebih lagi untuk kami mengalami supranatural-Mu hari ini. Mari Tuhan, biar Kau memberikan kami roh pengertian, hikmat dan wahyu untuk kami mengenal Engkau dengan benar. Bawa kami di hadirat-Mu Tuhan. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembah. Hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Mari bebaskan roh saudara, mari bebaskan hidup kita di hadirat-Nya. Mari nyatakan kerinduan hatimu, mari nyatakan iman percayamu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, oh saat ini. kami sepakat sehati Tuhan, terjadi
nyatakan, Yesus ku sembah. Yesus ku sembahkan, sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Mari nyatakan, Yesus ku sembah. Haleluya, haleluya. Yesus ku sembahkan, sujud di hadapan. Inilah kerinduan kami, inilah yang kami perlu Tuhan. Biar kami tidak Engkau yang memulihkan, Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang memberkati. Kamu dicurahkan, Yesus, kami nyatakan Engkau, kami perlu. Haleluya. Yesus ku sembahkan, sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Katakan Kerinduan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Haleluya, haleluya. Mari kita akan nyatakan iman kita. Kita percaya di hadirat Tuhan. Kita berkata-kata kepada Dia. Kita menyatu dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari nyatakan dengan iman. Kita samar dan suah. 2, 3. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdiri atas firman Tuhan. Dalam 1 Petrus 4 ayat 1. Firman Tuhan berkata, karena Kristus telah menderita penderitaan badani pada waktu Kristus disalibkan, maka kita pun sebagai umat yang sudah ditebusnya harus juga mempersenjatai diri sendiri dengan pikiran-pikiran demikian. Kita selalu mengingat bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Kita juga yang telah dikuburkan bersama-sama dengan Kristus oleh baptisan dalam kematian tersebut. Kita sama seperti Kristus, yaitu telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Maka kita juga ikut dibangkitkan dan beroleh hidup yang baru. Hidup kita yang baru ini bukan kelanjutan dari hidup kita yang lama. Kehidupan kita yang lama itu adalah manusia lama kita yang telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya dan tidak menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, yaitu manusia lama kita, bebas dari dosa. Kita yang telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Kristus. Kita sama seperti Kristus sesudah bangkit dari orang mati, tidak mati lagi. Maut, kecelakaan,
kemusnahan, kebinasaan, kegagalan, kebangkrutan, ketidakberdayaan tidak berkuasa lagi atas Kristus dan atas kita. Selanjutnya, firman Tuhan berjanji, barang siapa termasuk kita yang telah menderita penderitaan badani, telah berhenti berbuat dosa, maka semua kutuk-kutuk, kegagalan-kegagalan, jalan buntu, nasib buruk tidak menguasai kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat merendahkanku. Shalom saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali. Sebelum kita menggali firman, saya akan ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu, supaya pewahyuan yang dari Tuhan turun atas kita, membuat kita mengerti firman Tuhan dengan baik dan benar. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mau terus mempelajari kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya kami nyatakan dengan iman kami, pewahyuan, hikmat, dan pengertian itu ada di dalam hidup kami, yang membuat kami mengerti firman-Mu dengan baik, dengan benar. Terima kasih untuk darah-Mu, darah Yesus,
yang ada pada kami, maka kami nyatakan dengan iman kami. Baik kami yang ada di tempat ini, juga jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Kami katakan ada darah Yesus dalam kehidupan mereka semuanya, maka tulah apapun tidak boleh menguasai kami. Terima kasih Tuhanku, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya saudara-saudara, beberapa saat belakangan ini kita sedang mempelajari, kita sedang terus menggali kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang kepenuhan kealahan. Kepenuhan kealahan sudah ditulis kira-kira 2000 tahun yang lalu. Dan banyak tema-tema di dalam Alkitab yang sama sudah ditulis 2000 tahun yang lalu. Namun kepenuhan kealahan ini kali ini kita akan menggalinya supaya kita ngerti. Dan firman yang saya sampaikan hari ini, saya beri tema, apakah kepenuhan kealahan itu? Ya, kita harus tahu kepenuhan kealahan itu apa? Apa manfaatnya? Apa gunanya untuk kita? Ya, itulah yang akan kita pelajari. Dan kali ini saya akan ajak Anda untuk melihat Efesus pasal 4 mulai ayatnya yang ke-11. Anda yang di rumah sudah siapkah? Firman Tuhan berkata begini, dan ialah, siapa ia? Kristus. Dan ialah, dan Kristuslah yang memberikan baik, 1, rasul-rasul, 2, maupun nabi-nabi, 3, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala, dan yang kelima, dan pengajar-pengajar. 5 jabatan ini dikatakan ialah Kristuslah yang memberikan kepada 5 jabatan ini. 5 jabatan ini diberi untuk apa? Kita lihat ayatnya yang ke-12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pekerjaan pembangunan tubuh Kristus. Semua 5 jawatan tadi bersama-sama, yaitu rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, pengajar. Mereka bersama-sama melengkapi orang-orang kudus. Siapakah orang-orang kudus di sini? Ya, orang-orang kudus. Oh, haleluya. Saya ajak Anda untuk melihat Efesus pasal 1 ayat yang keempat. Efesus pasal 1 ayatnya yang keempat. Sebab di dalam Dia. Siapa Dia? Kristus. Sebab di dalam Kristus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita, Anda dan saya, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Inilah yang dikatakan Efesus 1 ayat 4, bahwa Anda dan saya sebelum dunia ini dijadikan, kita sudah ditentukan oleh Tuhan. Kita sudah dipilih oleh Tuhan. Sejak dunia sebelum dijadikan, sebelum kita hadir di muka bumi ini, Anda dan saya ditentukan untuk menjadi kudus.
dan tidak bercacat. Ya. Ketentuan ini sudah dilakukan oleh Tuhan. Dan nanti pada saatnya Anda muncul dan ada di dalam dunia ini, sehingga Anda mengenal Yesus, Anda dikenal Yesus, dan Anda menjadi jemaatnya. Jadi dari awal itu sudah ditentukan. Penentuan itu sudah jelas. Anda menjadi kudus dan tidak bercacat. Oh, haleluya. Sekarang kita melihat ayatnya Efesus yang keempat tadi, ayat yang ke-12. Untuk melengkapi orang-orang kudus. Siapa? Antara lain Anda dan saya. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Jadi rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala dan pengajar-pengajar, mereka mendapat tugas untuk memperlengkapi Anda dan memperlengkapi saya. Siapa Anda dan siapa saya? Orang kudus. Oh, haleluya. Dilengkapi untuk apa? Dilengkapi untuk pekerjaan pelayanan. Jadi tatkala Anda terpanggil di dalam pelayanan, Anda membutuhkan perlengkapan. Dan perlengkapan inilah yang harus diberikan oleh rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala dan pengajar. Anda harus dilengkapi. Anda nggak bisa menjadi pelayan Tuhan. Anda nggak bisa sebagai orang-orang yang melayani pekerjaan Tuhan dengan tidak dilengkapi. Anda harus dilengkapi. Wow, inilah yang menarik. Jadi, tatkala Anda dan saya mau masuk di dalam pekerjaan pelayanan dan pekerjaan pembangunan tubuh Kristus, itu butuh dilengkapi. Oh, haleluya. Kalau Anda ngerti ini, ya, ayat yang ke-12 ini, oh, luar biasa. Jadi Anda dan saya diperlengkapi karena Anda termasuk orang kudus. Dan Anda dilengkapi untuk apa? Untuk pekerjaan pelayanan. Untuk pekerjaan pembangunan tubuh Kristus. Wow. Jadi, dari sini kita mendapatkan satu understanding. Siapapun Anda, dari manapun Anda, selama Anda dipanggil untuk pekerjaan pelayanan, Tuhan berkewajiban melengkapi Anda. Melalui rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala dan pengajar. Anda sudah dilengkapi. Terus gimana? Inilah yang harus kita pegang. Siapapun Anda yang ingin melayani, Tuhan berjanji memberikan kelengkapan. Ya. Oke, untuk sementara kita akan jalan terus karena konsentrasi kita tidak di satu bagian ini. Ya, kita masih menantikan sesuatu yang lebih daripada itu, yaitu sesuai dengan tema yang sudah kita dengar. Apakah kepenuhan kealahan itu? Ya, kita konsentrasinya ke situ. Sekarang saya ajak Anda untuk melihat ayat yang ke-13. Ya, bahwa ayat 12 berkata, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan,
bagi pekerjaan pembangunan tubuh Kristus. Nah, ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Wow, jadi pekerjaan perlengkapan ini, memberi kelengkapan ini, bukan pekerjaan yang mudah dan bukan pekerjaan yang singkat. Karena apa? Ada target yang Tuhan mau saya dan Anda capai, yaitu sampai kita semua. Siapa kita semua ini? Orang-orang kudus tadi, orang-orang yang dikuduskan. Wow, orang-orang yang dikuduskan, orang-orang yang tidak bercacat dan bercela. Sampai mereka itu semuanya mencapai yang pertama, kesatuan iman. Wow. Sebelum kita gali, saya akan baca dulu supaya kita semua mencapai kesatuan iman. Jadi, orang-orang yang melayani harus mencapai kesatuan iman. Kemudian yang berikutnya, pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Pengetahuan yang benar mengenai Yesus Kristus. Wow. Kemudian, kedewasaan penuh. Wow, harus dewasa penuh. Ya. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi, orang-orang yang melayani jemaat Tuhan, orang-orang yang melayani dalam pekerjaan Tuhan, inilah target. Yang pertama, kesatuan iman. Sebentar lagi kita gali. Pengetahuan yang benar tentang Yesus Kristus. Kedewasaan penuh. Tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan keilahian. Wow. Ada 4 poin yang harus kita pelajari saat ini. Kesatuan iman. Oh, bukankah sudah cukup tatkala saya beriman kepada Yesus Kristus? Bukankah sudah cukup tatkala Anda juga percaya kepada Yesus Kristus? Mengapa di sini dikatakan mencapai kesatuan iman? Oh, haleluya. Kalau Anda peduli, ya, gereja-gereja yang mengajar, para hamba Tuhan yang mengajar, sering kali tidak sinkron satu dengan yang lain. Bukankah Alkitabnya sama? Bukankah yang memberikan pewahyuan, hikmat, dan pengertian sama? Mengapa jadi berbeda? Oh, haleluya. Saya berharap ini akan memberi kesempatan kepada kita untuk mengevaluasi kembali. Tuhan mau Anda dan saya mencapai kesatuan iman. Oh, haleluya, haleluya. Ya. Dan apakah kesatuan iman yang dimaksudkan ini? Oke, tadi saya mulai dengan percaya kepada Kristus. Kita sudah percaya kepada Kristus. Anda juga percaya kepada Kristus. Orang-orang percaya di negara sana, semuanya percaya kepada Kristus. Tapi ada yang berbeda. Nah, perbedaan ini saya akan soroti beberapa poin saja, ya, yaitu mengenai perjamuan kudus. Kalau kita berangkat dari Yohanes pasalnya yang ke-6, Yohanes pasalnya yang ke-6, ayat 54, kita mulai ayat 53 dulu. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging manusia, kamu tidak makan daging manusia, dan tidak minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Kemudian ayat yang ke-54, barang siapa
makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Nah, ini orang-orang yang makan dagingnya Yesus dan minum darahnya. Ya, saya tidak perlu menjabarkan ini lebih jauh. Saya rasa Anda sudah mulai nangkap. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku. Kemudian ayat yang ke-55, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. 56, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. 57, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Ini Yohanes pasal 6 berbicara panjang lebar, jelas. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat Markus 14. Kita akan baca Markus terlebih dahulu. Markus 14 ayat 22. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti. Jelas, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memberkati, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka. Siapa mereka? Murid-murid Yesus. Dan berkata, Yesus berkata, ambillah, inilah tubuhku. Sesudah Yesus memberkati roti, Yesus berkata, ambillah, inilah tubuhku. 23, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Cawannya gede, ya. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Ya, itu yang disampaikan oleh Markus. Dan kita melihat di dalam Lukas pasal 22, dan kita melihat hampir sama ayatnya yang ke-19. Lalu ia, Yesus, mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Peringatannya yang mana? Yang tatkala murid-murid kumpul, kemudian persis dilakukan hal yang sama seperti yang Yesus katakan. Oke, kita melanjut lagi dulu. Ayat 20. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Ya. Nah, itu Lukas. Sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat 1 Korintus pasalnya yang ke-11. Ayatnya mulai ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, ini Rasul Paulus berkata, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku,
Ini yang Yesus katakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Nah, perbuatlah ini. Yang mana? Prosesi seperti yang Yesus lakukan. Dan dikatakan, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tatkala perjamuan kudus hanya dipakai sebagai untuk mengingat Yesus sudah mati, belum lengkap. Karena di situ ada prosesi bahwa Yesus memberkati roti itu. Dan Yesus berkata, ya, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi mestinya keseluruhan, ya. Mengingat Yesus sudah menyerahkan dirinya, juga mengingat Yesus memberkati roti dan berkata, ambillah inilah tubuhku. Saya mempunyai pengertian demikian. Kemudian ayat yang ke-25. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Nah, perbuatlah ini. Yang mana? Semuanya. Dan yang menarik adalah kalimat selanjutnya. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali. Oh, kata setiap kali berarti bukan cuma sekali. Setiap kali. Nah, kalau kita melihat di dalam Yohanes, Yesus berkata bahwa makan dagingnya dan minum darahnya, di situ ada fasilitas. Nah, kemudian Korintus juga berbicara bahwa makan dagingnya dan minum darahnya, dan itu mengingat kematian yang Yesus sudah lakukan. Berarti kalau kita disuruh melakukan untuk mengingat, ada unsur mengingatnya, tapi ada prosesinya. Ya, saya lanjutkan dulu. 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuat ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Wow. Setiap kali. Dan ini apa yang disampaikan Yohanes tidak bisa kita potong dan kita pisahkan. Keduanya saling melengkapi. Yohanes berbicara tatkala kita makan dagingnya dan minum darahnya, kita mendapatkan fasilitas. Setelah kita makan dagingnya dan minum darahnya, kita mendapatkan hidup yang kekal. Wow. Dan menurut saya ini nggak bisa dipisahkan. Nah, masalahnya adalah, bisakah kita sampai kepada kesatuan iman ini? Semuanya pasti bisa, pasti akan ada waktunya Tuhan untuk ini bisa digenapi. Dan yang menarik tadi dikatakan ayat 26, sebab setiap kali kamu makan, setiap kali, mau berapa kali dalam setahun? Mau 4 kali? Mau 12 kali? Saya berpikir, kalau ini bicara fasilitas surga, kenapa saya tidak setiap hari mengalaminya? Itu sebabnya ini menjadi bahan pemikiran. Kalau saya mendapatkan fasilitas, wow, jangan setahun 4 kali dong. Jangan setahun 12 kali. Saya mau terus menerus fasilitas dari Bapakku yang di surga. Ya,
Dan ayat 27 berkata, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak. Kata tidak layak itu adalah anaksios. Anaksios itu tidak menghormati. Ya. Kenapa ada kata peringatan tidak layak? Karena di ayat sebelumnya judulnya berkata kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam, dalam perjamuan kudus, yang salah. Salahnya di mana? Ada yang bawa roti, ada yang bawa anggur. Mereka yang bawa roti ngambil yang lebih banyak dulu, baru sisanya untuk orang-orang yang nggak bawa apa-apa. Nah, ini perjamuan Tuhan. Kita harus menghargai roti yang kita bawa yang sudah diberkati itu. Jadi nggak boleh ngambil yang paling gede dimakan seperti tatkala lapar. Bukan itu. Maka dikatakan harus menghormati anaksios. Ya. Tidak layak. Tapi kalau tidak layak hanya diambil dari terjemahan dan ini, kamu tidak layak. Kenapa tidak layak? Kamu baru saja berantem sama mertua. Loh, justru kita ini yang berdosa butuh kekuatan. Butuh kekuatan. Bukan persoalan kudus dan suci. Karena di sini anaksios gak berbicara soal itu. Ya. Tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan. Ia berdosa terhadap tubuh dan darah Yesus. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Nah, disuruh menguji diri sendiri, berarti ada kesalahan. Menguji diri sendiri, dokimazo. Mengujinya gimana? Oke, untuk kita yang ada di kota besar, mencari hosti mudah. Mencari anggur untuk perjamuan mudah. Tapi tatkala ada di luar pulau, ndak ada. Roti tawar juga ndak ada. Saya pernah memimpin perjamuan kudus di salah satu luar pulau. Di desa yang kecil, mereka rindu perjamuan kudus. Saya bilang siapkan. Dan apa yang terjadi? Nggak ada roti. Nggak ada roti tawar. Nggak ada hosti. Loh, yang ada apa? Singkong. Singkong rebus. Waktu sebelum kebaktian, saya masih mengingatkan, sudah siapkah? Sudah, Pak. Ada di meja sana. Oke, saya masuk. Kemudian liturgi dipimpin oleh mereka. Dan setelah selesai, saya mulai sampaikan firman. Saya masih menoleh kepada petugas. Saya sambil begini. Mana? Nah, mereka nunjuk yang di meja. Terus saya juga ikut nunjuk. Ini. Iya. Waduh. Haleluya. Itu yang terjadi. Nah, kata menguji di sini adalah untuk saya. Bukan karena saya punya dosa, tapi bisa enggak saya menerima singkong ini nanti setelah saya doain. Saya berkata, Tuhan, ini tubuhmu. Bisa enggak saya menguji, mengatakan singkong yang sudah saya doakan adalah tubuhnya. Wah, bagaimana dengan anggur? Diambil dari sungai seberang gereja itu. Sebelum saya ke gereja, saya lihat, banyak empon-empon, tempat, bukan empon-empon ya, tempat untuk bambu-bambu begitu. Di situ banyak ikan. Airnya seperti air kopi susu yang sudah diisi ulang. Jernih tidak? Dan warna coklat juga tidak. Pertanyaannya, ini untuk saya, dokimaso.
Bisa nggak air yang saya doakan ini saya berkata, Tuhan terima kasih, ini darah-Mu. Bisa nggak? Saya butuh menenangkan diri sesaat. Dan akhirnya saya bangkit dan saya bisa. Nah, inilah yang saya peroleh dan sekarang saya bagikan kepada Anda. Kemudian ayat 29. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Oke, ini berbicara mengenai kesatuan iman. Bisakah gereja-gereja Tuhan mempunyai pandangan yang sama? Oh, haleluya. Yang berikutnya, pengetahuan yang benar tentang anaknya Yesus Kristus. Oh, puji Tuhan. Saya berulang kali katakan Yesus tatkala dia datang ke muka bumi menggunakan prosedur seperti seorang manusia masuk ke dalam dunia melalui kehamilan, melalui kelahiran. Itu Yesus. Kemudian di dalam perjalanannya Yesus harus melakukan puasa 40 hari 40 malam. Yesus harus diuji melalui puasa itu. Setelah puasa Yesus harus diuji dan Yesus sudah lulus. Kemudian Yesus melalui proses-proses yang lainnya. Sampai akhirnya Yesus menggenapi untuk memenuhi semua hukum Taurat. Dan Yesus berhasil. Pertanyaannya, mengapa Yesus harus mati? Bukankah dia bisa menggenapi hukum Taurat? Ternyata Yesus harus mati karena harus menanggung dosa orang-orang yang percaya. Orang percaya ini banyak dosanya, termasuk Anda dan termasuk saya. Banyak kesalahannya, kelemahannya. Dan itu nggak bisa diselesaikan, oke saya maafkan, oke saya maafkan, oke saya ampuni. Nggak bisa. Karena itu melanggar satu hukum dan pembebasannya hanya dengan kematian. Dan Yesus karena menebus mereka, membebaskan mereka, Yesus harus menanggung. Menanggung siapa? Mereka yang percaya. Akhirnya Yesus harus mati. Kematian Yesus luar biasa. Tetapi puji Tuhan, Yesus tidak berhenti di mati. Dia bangkit. Oh, haleluya. Nah, di sini dikatakan kita harus sampai kepada pengetahuan yang benar tentang Yesus. Kemudian yang berikutnya, kedewasaan penuh. Oh, rupa-rupanya untuk menjadi jemaat Tuhan, milik Tuhan, kita harus dewasa penuh. Wow. Anda ngerti orang yang dewasa? Orang yang dewasa adalah yang jelas bukan kanak-kanak, bukan remaja. Kedewasaan penuh. Jadi Tuhan mau Anda dan saya menjadi jemaat yang dewasa. Oh, haleluya. Dan kedewasaannya ini penuh. Ya. Bukan cuma tubuhnya yang dewasa, mentalnya belum dewasa, bukan. Tubuhnya dewasa, mentalnya dewasa. Oh, haleluya. Yang berikutnya, dan tingkat pertumbuhan jemaat ini yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kepenuhan Kristus adalah kepenuhan keilahian yang Kristus terima. Rupa-rupanya kepenuhan ini membuat Anda dan saya sebagai jemaat yang tadi dikatakan sudah dipilih menjadi kudus dan tidak bercacat, Anda dan saya dipenuhi dengan keilahian Kristus untuk apa? Untuk membuat tingkat pertumbuhan kita.
sesuai dengan kepenuhan keilahian. Dengan kata lain, kalau Anda sudah dipenuhi dengan kepenuhan keilahian itu, Anda nggak boleh menjadi bonsai. Anda nggak boleh menjadi jemaat yang kalah dalam hidupmu. Kepenuhan keilahian yang ada pada Kristus dan itu dialirkan kepada jemaat yang adalah milik Kristus, membawa dampak bahwa Anda harus mengalami pertumbuhan iman, pertumbuhan karunia-karunia. Harus. Oke. Ayat yang ke-14. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-14. Oh, haleluya. Efesus 4 ayat 14, firman Tuhan berkata begini. Sehingga kita bukan lagi anak-anak, yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Kita bukan anak-anak lagi. Tidak bisa diombang-ambingkan oleh pengajaran yang mengenakkan telinga. Oh, haleluya. Oleh pengajaran hikmat-hikmat manusia. Dan ayat 15, firman Tuhan berkata begini, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, ke arah Kristus. Jadi rupa-rupanya dengan kepenuhan keilahian ini akan membuat Anda tidak mudah diombang-ambing. Tatkala kita mendapatkan kepenuhan keilahian Kristus, Anda berpegang teguh pada kebenaran. Ya, saya mendapati di dalam jemaat banyak hal-hal yang kurang pas. Kembali lagi, sekarang saya simpulkan bahwa rasul-rasul, nabi-nabi, pengajar-pengajar, gembala-gembala, dan guru-guru, mereka semua bertugas untuk mengajari Anda supaya Anda dewasa. Setelah itu, ngajari Anda supaya Anda dipenuhi dengan kepenuhan keilahiannya. Dan Anda harus tahu, kepenuhan Kristus, kepenuhan keilahian ya, yang dari Kristus harus diterima dengan wahyu, hikmat, dan pengertian. Ya. Saya pernah ditanya, Pak, kalau dipenuhi dengan kepenuhan keilahian, ada nggak manifestasi tangan bergerak atau lagi kepala gerak-gerak? Saya bilang, ini tergantung kedewasaan. Oke? Tergantung kedewasaan. Kedewasaan apa? Iman, pengertian. Ya. Tuhan izinkan waktu saya harus beristirahat di rumah sakit, saya menerima kepenuhan itu. Dan kepenuhan itu manifestasinya berbeda dengan yang saya sering lihat di luar. Ya. Kembali lagi, ini kedewasaan. Ya. Kembali kepada kedewasaan. Tapi kalau Anda pengen manifestasinya sama, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, Anda menerima kepenuhan, dan Anda ada manifestasi. Dan sampai hari ini setelah 30 tahun, setelah 40 tahun, manifestasinya masih tetap sama. Nah, ini perlu dipertanyakan. Ya, ini perlu dipertanyakan. Oke, waktu saya terbatas. Kita masih bisa berjumpa melalui pemahaman Alkitab yang saya adakan dari Senin sampai dengan hari Sabtu
untuk menggalinya lebih dalam lagi. Saya tahu waktu ini terbatas. Itu sebabnya maka saya rindu yang pengen tahu lebih dalam lagi. Silakan ya. Anda bisa menanyakan dan nanti kita berikan linknya ya. Oke. Saya akan berdoa sekarang. Tuhan, waktu saya sangat terbatas. Saya sudah membagikan rahasia kepenuhan keilahian yang ada pada Kristus. Dan aku berdoa di dalam nama Yesus, biarlah jemaat-Mu yang mendengar dan pengen tahu lebih dalam, mereka menanyakan dan kami akan beri linknya. Kami tetap berdoa untuk pewahyuan, hikmat, dan pengertian turun atas mereka, sehingga mereka benar-benar menjadi jemaat yang kudus, yang tidak bercacat dan bercela, yang memiliki kedewasaan penuh dan dipenuhi oleh kepenuhan ilahi yang ada pada Kristus. Terima kasih Tuhan. Sekarang Tuhan, di hadapan kami ada roti dan anggur. Berkati roti dan berkati anggur ini seperti 2000 tahun yang lalu. Engkau telah memberkati roti dan anggur untuk murid-murid-Mu pada waktu itu. Lakukan juga untuk kami. Kami juga murid-murid-Mu saat ini. Aku percaya Engkau sedang memberkatinya, dan Engkau berkata kepada kami, ambillah inilah tubuhku, dan ambillah inilah darahku. Tuhan, kami tetap berpegang kepada kebenaran firman-Mu, dan kami mau mendeklarasikan apa yang kami percaya. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, mari kita deklarasikan iman kita sehubungan dengan tubuh dan darah Yesus. Ikuti saya. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang hancur, tubuh-Mu yang penuh dengan bilur-bilur. Karena firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus aku sudah sembuh. Penyakit-penyakit di seluruh tubuhku sudah diambil oleh Yesus, ditanggung di tubuh Yesus. Kegagalanku, kesengsaraanku, nasib burukku juga sudah diambil oleh Yesus dan ditanggung di tubuhnya. Aku percaya karena itu yang Dia katakan. Aku terima sekarang korban tubuh Yesus yang penuh dengan bilur. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Angkat cawan, mari kita deklarasikan iman kita sekali lagi. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang keluar dari sekujur tubuh-Mu. Darah-Mu menguduskan kami. Darah-Mu menebus kami. Darah-Mu memperdamaikan kami. Dan darah-Mu membenarkan kami. Kami terima sekarang darah Yesus yang membebaskan kami. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu. Dan firman-Mu berkata, Engkau memberikan kepada kami hidup kekal. Dalam nama Yesus, kami terima hidup kekal itu. Dan firman Tuhan berkata, di dalam hidup kekal tidak ada kebinasaan, tidak dikuasai alam maut, tidak dikuasai penyakit, tidak dikuasai gagal. Tuhan, ini adalah iman kami. Dan kami setuju rancangan dan rencana-Mu diwujudkan dalam hidup kami. Kami juga berdiri atas Galatia 6 ayat 17. Firman-Mu berkata, pada tubuh kami ada tanda-tanda milik Yesus, yaitu darah. Darah Yesus. Tuhan, sekarang kami melangkah dengan iman. Kami ambil darah-Mu, kami taruh pada tubuh kami. Karena Engkau berkata, pada tubuh kami ada tanda-tanda milik Kristus. Maka tidak boleh ada lagi orang-orang
situasi, kondisi, roh jahat yang akan mencelakai kami. Ini iman kami Tuhan. Belalah firman-Mu dan izinkan firman-Mu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami, Engkau memeteraikan apa yang sudah kami percaya. Tuhan, kami sudah selesai dengan kebaktian, dan kami akan lanjut dengan doa-doa syafaat. Kami mendoakan setiap jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada. Dan tatkala mereka sedang dalam kondisi yang tidak baik, ingatlah akan janji-Mu, kepenuhan keilahian-Mu mengalir dalam hidup mereka. Dan mulai sekarang kami katakan, darah Yesus ada pada mereka, membenarkan seluruh tubuhnya, organ-organnya sudah dibenarkan. Pembenaran sudah terjadi, maka tidak boleh ada jemaat Tuhan yang mengerti firman yang masih dikuasai oleh penyakit dan kesulitan. Ini adalah iman kami, dan kami percaya, kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, negara ini ada di dalam tangan-Mu. Kami terus mendukung doa supaya keadilan ada di negara kami. Kami juga minta darah Yesus menguduskan tanah-tanah wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Tuhanku, darah-Mu telah menguduskan tempat-tempat di mana bangsa kami tinggal. Dan kami katakan untuk pemerintah kami, berikan pewahyuan, hikmat, dan pengertian, supaya Pak Presiden beserta timnya dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya. Dan aku terus berdoa, Tuhanku, ingatlah akan bangsa kami, supaya perekonomian dapat segera dipulihkan, dan mengatasi COVID-19 dapat selesai. Sekarang Tuhan, kami sudah selesai dengan kebaktian kami. Saudara-saudaraku, berdirilah di tempatmu masing-masing. Angkatlah kedua tanganmu dan aku berdoa. Tuhan, aku minta darah Yesus, aku percikan ke atas tangan-tangan yang terangkat. Dan aku katakan, darah itu menjadi tanda untuk mereka, bahwa tidak boleh ada tulah yang menguasainya. Aku juga berdoa untuk damai, sukacita, dan agape-nya Tuhan turun atas anak-anak Allah dimanapun mereka berada. Dan aku percaya mulai hari ini ke depan, mereka mengalami kepenuhan keilahian itu. Terima kasih Tuhan, ini adalah iman kami, dan kami setuju ini terjadi dalam hidup kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Amin.